Nah, kalau misalnya ngomong penghematan, apa sih yang dimaksud penghematan? Untuk energi, itu kan tadi gap-nya terkait dengan baseline. Nah, sedangkan kita juga harus menghemat biaya, karena tadi harus match. Nah, sehingga untuk melaporkan biaya energi ini harus disesuaikan gitu. Jadi, menyebutnya itu penghematan itu agak-agak, gimana ya, agak-agak tricky gitu. Jadi, energinya tuh hemat tapi biayanya juga tetap harus hemat juga, sehingga nanti tidak terjadi miskom nanti terkait si akuntansi dan bagian energinya. Tagihannya harus ya hemat juga. Nah, di MNV itu ini jadi satu jawaban kunci nih. Jadi emang di MNV sendiri ada kriteria-kriteria yang membuat itu kelihatan. Ini di IPMVP itu ada 14 elemen kunci terkait MNV plan. Jadi sebelum melakukan MNV, 14 ini tuh harus disepakati dulu, harus ada dulu. Dan kalau misalnya udah jadi dibuat MNV plan-nya, lalu diverifikasi dulu. Nah, biasanya kalau mau ada profesional sendiri yang akan memverifikasi, misalkan perusahaan Bapak MNV, dokumennya nih seperti ini udah ada, dikasihkan nanti ke profesional yang memverifikasi, nanti kelihatan oh ini ada yang belum, ada yang bisa terjadi mislead kalau misalkan ininya nggak ada atau masih kurang tepat. Untuk detailnya nanti kita bahas selanjutnya ya. Terus ini yang biasanya terjadi terkait MNV. Jadi pertama itu kan di perusahaan di industri itu melakukan audit energi. Terus habis itu ada rekomendasinya, ganti alat, terus modifikasi. Terus habis itu dilihat spesifikasinya seperti apa. Terus langsung dibuat, langsung dipasang, diinstalasi, dibeli, gitu, di commissioning. Nah, biasanya orang-orang MNV-nya tuh terakhir kan setelah udah di commissioning. Nah, sebenarnya ini adalah kesalahan yang sering terjadi gitu. Jadi kalau orang MNV-nya udah di akhir ini, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena kayak tadi kan butuh baseline energi. Sehingga sehebat apapun orang yang melakukan MNV, ya agak susah, pasti hasilnya nggak relevan lagi. Nah, alur MNV yang seharusnya itu setelah audit energi, itu dilakukan dulu MNV plan-nya. Jadi kalau misalkan metodenya harus pasang alat ukur khusus untuk mengisolasi si alat ukur yang alat yang dipasang baru. Nah, itu alat ukurnya dipasang dulu. Terus habis itu baseline-nya tuh harus jadi dulu dan harus sesuai diuji dulu apakah sudah memenuhi persyaratannya atau tidak. Baru lainnya jalan. Setelah commissioning udah jalan, baru nanti ada MNV report. Jadi MNV report kayak monitoring hasilnya itu seperti apa. Nah, ini ada di 50.015. Jadi alur MNV-nya itu sama juga sama yang tadi dijelaskan di IPMVP. Jadi dari MNV plan, terus tadi mengumpulkan datanya, verifikasi IPA itu adalah tadi ECM kalau di IPMVP. Terus analisis dulu, baru nanti diimplementasikan. Dan siklusnya itu iterasi kalau di ISO 51. Nah, biasanya kalau udah dijelaskan sebenarnya, ini kan baru guideline-nya aja ya. Biasanya tuh orang masih belum ngeh gitu, seperti apa. Nah, biasanya ngertinya tuh kalau udah ada contohnya. Mungkin ini bisa membantu. Jadi ini ada contoh nih Pak, di industri besi dan baja. Karena di Indonesia ini belum ada proses MNV yang baik gitu. Jadi ini contohnya dari Meksiko. Jadi perusahaannya itu adalah mengimplementasikan heat exchanger di stack-nya. Jadi air intake-nya itu dipanasin dulu di heat exchanger. Dia menggunakan IPMVP option B, jadi melakukan isolasi, retrofit. Terus abis itu dari hasil analisisnya ada interruptive effect. Jadi interruptive effect itu adalah adanya
uh, efek yang mempengaruhi selain dari sebelum dan sesudahnya tadi. Jadi kalau di sini adalah ada heat exchanger, berarti pressure drop-nya akan naik, sehingga nanti diperlukan daya lebih besar lagi di fan-nya. Nah, dia melakukan analisis, ini ada additional power-nya seperti apa. Terus dia membuat seperti NP-nya, itu kalau di IPMVP menyebutnya routine adjustment, terus sebesar 13 dikalikan X-nya, faktor si produksinya kalau di sini, ditambah base load-nya 95,9. Itu dalam bentuk gas ini, gasnya. Terus habis itu dia uji, di ujinya tadi ada 4 pengujian secara statistik dan menurut IPMVP-nya semuanya lulus. Lalu setelah dipasang di report, di bawah sini ada siapa sih yang bertugas untuk melakukan pengujian MNV plan-nya, yang ngecek si energi konsumsi dia seperti apa, independent variable-nya seperti apa. Independent variable itu adalah prasyarat apabila perusahaan akan melakukan normalisasi. Kalau di IPMVP istilahnya non-routine adjustment. Karena static faktornya ini udah sesuai semua, nggak ada yang berubah, maka di sini tidak dibutuhkan lagi non-routine adjustment. Atau di istilah di 50.1 tidak ada lagi normalisasi, nggak usah ada normalisasi. Terus habis itu diambil datanya, masukkan ke persamaan tadi, dilihat energi aktualnya itu sebenarnya di sini adjustment reporting variable energinya itu sebesar 164.000 meter kubik gas, sedangkan berdasarkan baseline energinya itu sekitar 214.000 meter kubik. Maka ada misalnya avoided energi yang tidak terpakai sebesar hampir 50.000 meter kubik. Nah, dari situ dapat penghematan energinya, sudah terjustifikasi. Contoh satunya lagi itu di gedung EBTKE. Jadi di sini coba-coba gitu ya. Kantor kami itu baru menerapkan ISO 50001 yang versi 2018. Jadi banyak standar-standar SOP gitu ya. Terus kontrol-kontrol pada sistem kami, dan alhamdulillah setelah sekitar 7 bulan implementasi kita melakukan MNV-nya mulai dari bulan Agustus. Jadi di sini metode yang dipilih itu IPMVP option C terkait full facility, dengan NP-nya atau routine adjustment-nya itu ada 2 variabel, yaitu jam kerja pegawai dan cooling degree days. Jam kerja pegawai di sini adalah akumulasi dari orang, berapa lama orang diakumulasiin gitu, berapa orang jam kerjanya selama 1 bulan. Nah, terus dapat ini persamaannya, kita uji regresinya, alhamdulillah lulus semua gitu, regresi validation testnya. Dan dari di bulan Agustus sampai bulan November kita coba MNV-kan, alhamdulillah ada penghematan avoided energi istilahnya 41.000 kWh. Ya. Enercos, One Stop Energy Management and Sustainable Solution Service.